晚上好，不听到啊，再说一次，晚上好。我们将欢迎并感谢你的光临，今晚在崇拜农历，新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意，耶稣保佑你，阿门，阿门，哈利路亚。Saya mengajak Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. 让我一起跳舞好不好？ Haleluya. Saya percaya hari ini sukacita buat kita semua. Amin. Mari nyanyikan lagu sukacita. Haleluya.一切歌颂赞美都归我主我的神，你责备的歌颂与赞美，我们高声呼喊，高举耶稣的名，哈利路亚！一切歌颂赞美都归我主我的神，你责备的歌颂与赞美，我们高声呼喊，高举耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，阿门。一切歌颂赞美都归我主我的神，你责备的歌颂与赞美，我们高声呼喊，高举耶稣的名，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。让我一起跳舞好不好？好，让我们一起跳舞好不好？哈利路亚。赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。 OK， 1、2、3， 1、2、3。 Semuanya bisa bersama-sama bergerak ya. Supaya berlebih bersuka cita. Saya percaya saat kita semua semangat. Curahan berkat dari Tuhan luar biasa hari ini ada, amin. Amin. Bersama-sama ya, bersama-sama. 1、2、3， 赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Sekali lagi ya，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。 Dalam bahasa Indonesia segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tinggikan. namamu. Katakan haleluya. Mari angkat tangan kita Haleluya. bersama-sama. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Hosana. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah.
bersukacita. Haleluya. Haleluya. 人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，耶稣是谁？耶稣是谁？人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，人人都应该知道，耶稣是谁？赞美主，哈利路亚！赞美主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Sekali lagi， 哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. 让我们举手，准备好的灵欣赏。耶稣，你是非凡，你是真正的贵族，你非常好的，我们的罪主，看到举手。我相信耶稣，我们爱你。我生命最终的力量，完全都来自耶稣。他从不胜利击过我，心舍的切持着我，我呼喊，全盼望耶稣基督。奇妙照着，充满着权柄，任何情况下，一直释放我，却能守着下，生命旅途中不再被动摇，直到永远。Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Kau setia setia menopangku. menolongku. Aku
Aku berseru padamu, aku berharap padamu, Yesusku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Hadirin, sebagian daripada kita mungkin datang bawa pergumulan, mungkin kau datang bawa persoalan, mungkin kau datang bawa sesuatu yang membebani hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dalam lagu ini berkata, kekuatan kita hanya datang dari Dia. Sebab kita hidup, kita bangun tadi pagi, bahkan kita berdiri hari ini, itu semua juga karena anugerah-Nya. Sebab itu percayai Dia, ada sesuatu yang mau Ia tunjukkan hari ini. Apapun persoalan, apapun pergumulan, kekuatan kita hanya datang dari Dia. Yang percaya boleh angkat tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah kekuatan hidup kami. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, kuasa-Mu sanggup pulihkan keadaanku. Tidak ada yang mustahil bagimu hari ini Tuhan. Di dalam tangan-Mu seluruh hidupku, ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, nyatakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup, Dia sanggup. Tidak ada yang mustahil bagimu. Semuanya mungkin di hadapan-Mu. Engkau yang bawa sangat sakit penyakit, percaya hari ini Kau akan sembuh. Engkau yang datang dengan beban persoalan, Engkau diberikan jawaban. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Takkan pernah goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Takkan pernah goyah hidup kami. Bukan soal masalah apa yang sedang kami hadapi,
Tapi soal siapa kami di tangan-Mu Tuhan. 唯有赞美和拍手和敬拜。 Haleluya. 感谢耶稣，感谢耶稣， Haleluya. 可举的手。Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Saat kami mengangkat tangan kami, membawa segala beban hidup kami, memandang siapa yang menjadi pusat hidup kami tahu Engkau sedang turun tangan bagi kami Tuhan. Dan saat Engkau turun tangan, kami tahu apapun yang kami hadapi, pasti ada jalan keluar bagi kami Tuhan. Amin. Engkau yang percaya, mari pandang wajahnya, angkat tanganmu, katakan tiada. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin, amin. Kau Tuhan sanggup menjawab Semua seru doaku, semua seru doa. Engkau yang berdoa, Dia akan jawab. Tiada yang seperti Engkau, Tiada yang seperti-Mu, begitu mengasihi. Engkau mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, Engkau akan melawati seluruh kehidupan. Aku percaya, Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. aku percaya, Aku percaya Engkau dahsyat. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya sekali lagi, Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. lagu ini berkata aku percaya. Jangan dengan mulut bibir kita saja kita katakan kita percaya, tapi dari hati ini percaya. Katakan aku percaya padamu. Percaya tanpa meskipun mataku gak melihat. Percaya meskipun aku katakan sakitku masih ada, aku tetap percaya Engkau ada untuk kesembuhanku. Meskipun mataku melihat banyak hutangku, banyak persoalanku, masalah keluarga dengan istri anakku, masalah dengan suamiku, tapi mata tidak sanggup melihat, tapi tetap katakan aku percaya Kau sanggup pulihkanku Tuhan. 相信耶稣， Haleluya. 我们爱你。 Aku percaya, katakan dari hatimu bahwa Dia ajaib, Dia sanggup pulihkan hidup kita. Ya Tuhan, menjerit katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
Siapa yang percaya meskipun matamu belum melihat engkau mendapatkan kesembuhan, hari ini engkau sakit. Siapa yang percaya hari ini kau punya masalah dengan istri atau suamimu, hari ini kau akan dipulihkan keluargamu. Siapa yang percaya hari ini mungkin punya banyak masalah keuangan, hidupmu susah, hidupmu punya hutang, tapi Tuhan akan penuhkan, memberkati segala lumpuh-lumpuhmu. Yang percaya berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Haleluya, kita mau berikan persembahan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya, mungkin semuanya sudah dapat amplop. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Yang sudah bisa lambaikan bersama dengan saya, lambaikan, lambaikan dulu, lambaikan. Yes, lambaikan, lambaikan semua, lambaikan. Haleluya, semua bersuka cita, sorakan 3 kali haleluya bersama dengan saya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Petugas persembahan boleh mempersiapkan diri. Hari ini akan jadi hari sukacita buat kita semua. Ada amin? Amin. Ada satu firman Tuhan nanti akan disampaikan. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan yang mungkin belum pernah melihat akan hari ini dibukakan oleh Tuhan. Ada amin? Haleluya. Mari memberi dengan penuh sukacita. Dan hari ini sukacita kita penuh semua. Haleluya. 让我们提供最好的主，让我们准备的张兵。感谢上帝，你给我们所有的爱和善良，我们目前这为荣耀。阿门。 Kasih Tuhan, saat kami memberi yang terbaik kepadamu, kami tahu Engkau sedang membuka tingkap-tingkap langit bagi kami. Bahwa tahun ini adalah tahun anugerah bagi kami. Segala yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, menjadi anugerah di tahun ini Tuhan. Segalanya sudah Engkau sediakan bagi kami. Allah gembalaku yang baik, penyedia bagiku. Takkan pernah kekurangan aku. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Itulah yang membuat sukacitaku penuh melimpah. Terima kasih Yesus. Mereka yang sudah memberi, mari angkat pujian ini bersama-sama.
yang menyediakan Gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'a. Amin. Tuhan yang menyediakan Gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Saatnya anugerah Tuhan tiba bagi kita semua. Saatnya anugerah-Mu tiba bagiku. Kaulah pusat kehidupan bagiku. Kau pulihkan dan limpahiku dengan anugerah-Mu. Semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Saatnya anugerah-Mu tiba bagiku. Kaulah pusat kehidupan bagiku. Kau pulihkan dan limpahiku dengan anugerah-Mu. Semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Ra'a. Tuhan yang menyediakan Gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Amin. Saatnya anugerah-Mu tiba bagi setiap kami. Saatnya anugerah-Mu tiba bagiku. Kaulah pusat kehidupan bagiku. Kau pulihkan dan limpahiku dengan anugerah-Mu. Semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saatnya anugerah-Mu tiba bagiku. Kaulah pusat kehidupan bagiku. Amin. Kau pulihkan dan limpahiku dengan anugerah-Mu. Semua. Mari saya ajak Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Kau Jehovah Ra'a, Kaulah Jehovah Ra'a. Tuhan yang menyediakan Gembalaku yang baik, agung mulia besar anugerah-Mu. Gembalaku yang baik,
sekali lagi dengan yakin, dengan percaya. Kaulah Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Kaulah Jehovah Raha, yaitu Gembala yang baik, yang memelihara dan menuntun kita. yang menyediakan Gembalaku yang baik. Aku mulia besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Raha, Tuhan yang menyediakan Gembalaku yang baik. Aku mulia besar anugerah-Mu. Kaulah Jehovah Jireh, Kaulah Jehovah Raha, Tuhan yang menyediakan Gembalaku yang baik. Aku mulia besar anugerah-Mu. Tuhan yang menyediakan Gembalaku yang baik. Aku mulia besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan yang senantiasa menyediakan setiap kebutuhan kami. Bahkan Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menuntun hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, dalam perayaan Imlek, tahun baru Imlek Tuhan, biarlah Tuhan sedia akan berbicara, Tuhan sedia akan memberi petunjuk, sehingga firman-Mu akan menuntun kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu, penuhilah hamba-Mu dengan Engkau sendiri, dan berkata-katalah melalui hamba-Mu. Bukakan pengertian-pengertian yang baru yang daripada Tuhan. Dan jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga waktu kami mendengar kami bisa mengerti, kami bisa percaya, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami kasih karunia, sehingga kami mengalami anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini sampai selesai, bahkan perayaan Sinjain dalam anugerah dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya. Beri salam kanan kiri, katakan apa ya, selamat tahun baru Imlek itu katakan ya. Kongsi Pacai, Sinian Kuailo. Ya. Terima kasih semua pelayan present worship pujian luar biasa sekali. Iya. Beri tepuk tangan bagi semua pelayan pujian present worship saudara, karena pelayanannya kita sudah sangat-sangat diberkati. Nah, pertama juga karena ini memang perayaan saudara, saya juga ucapkan kepada saudara selamat ya merayakan hari tahun baru Imlek saudara. Katanya saya lihat di jalan-jalan semua tulisannya Kongsi Fajai gitu saudara. Lalu ada banyak salamnya, apalagi ya saudara, selain Kongsi Fajai apalagi saudara ya? Sinian Kuailo saudara, apalagi saudara? Wan Serui saudara, apalagi? Ya pokok banyak lah gitu ya saudara. Itu satu salam yang baik sekali saudara. Ya sebagai orang Kristen ya itu satu salam yang bagus. Ya, oh Kongsi Fajai itu memberi salam. Oh selamat ya, engkau bisa menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang penuh kelimpahan saudara. Jadi enggak masalah ya orang Kristen memberi ucapan selamat seperti itu saudara. Sindian Kuailo itu artinya apa saudara? Oh di tahun yang baru ini engkau penuh dengan sukacita. Engkau penuh dengan kebahagiaan daripada Tuhan. Kuailo sukacita saudara. Memberi salam yang baik saudara. Maka hari ini saya pendeta juga memberi ucapan ya selamat bagi saudara semua. Supaya kita diberkati, supaya kita dianugerahi dengan kasih karunia
dan anugerah Tuhan. Saya tambah satu lagi sebagai orang Kristen, tambah Sangti Cuvunimen. Nah gitu saudara. Yesus Cuvunimen. Artinya apa saudara? Artinya apa saudara? Sangti itu Tuhan, saudara, betul enggak? Tuhan berkati kalian semua. Yesus Cuvunimen. Apa artinya saudara? Tuhan Yesus berkati kalian semua saudara. Ya itu satu yang indah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa saudara. Nah saudara, kita akan belajar sedikit yang ada kaitannya saudara dengan Xinjia saudara. Yang ada kaitannya dengan Tiongkok saudara. Ya saya pernah ya tahun yang lalu sampaikan di tempat ini saudara. Ya tentang kesamaan antara orang Tiongkok dan kekristenan. Ternyata luar biasa sekali saudara. Antara tulisan Tiongkok, tulisan Mandarin dengan ya kisah-kisah dalam Alkitab. Itu ada kaitannya luar biasa sekali saudara. Hari ini saudara saya tidak bisa mengulangi lagi. Tapi saya ingin mengajak saudara belajar tentang sebetulnya betapa luar biasanya tulisan Tiongkok saudara. Kalau kita bisa pelajari, kita bisa teliti, kita bisa mengerti inti saudara. Arti dari tulisan itu akan memberikan pengajaran yang bagus sekali dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lakukan akan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Pertama juga saudara kita merayakan Xinjia seperti ini. Juga supaya selain budaya tapi bahasa saudara. Mandarin itu supaya tidak hilang dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa renungkan saat ini bahasa Mandarin itu makin lama makin berguna, makin lama makin berguna. Kalau saya perhatikan saudara ya, orang-orang ya umur di atas saya masih banyaklah yang bisa Mandarin saudara. Tapi yang di bawah saya sudah hilang saudara, sudah nol saudara. Iya, tapi saudara ingat orang-orang yang lebih muda lagi lain saudara. Sekarang yang SD mulai belajar bahasa Mandarin. Sekarang yang SMP mulai belajar bahasa Mandarin. Sekarang SMA bahkan di universitas bahasa Mandarin itu mulai diajarkan sungguh-sungguh. Di mana-mana saudara. Bukan hanya di Indonesia saja. Di seluruh dunia saudara. Kenapa? Bahasa Mandarin itu makin lama saudara. Makin dibutuhkan, makin lama saudara. Makin berguna. Saya percaya kalau kita bisa pakai kesempatan perayaan seperti ini juga membangkitkan lagi saudara. Supaya menghargai bahasa itu. Kalau kita bisa akan punya guna yang luar biasa. Karena orang Tiongkok itu jumlahnya banyak sekali. Saya pernah mempelajari di data-data saudara. Orang Tiongkok itu saudara yang di daratan Tiongkok saja 19% lebih. Hampir 20% dari penduduk dunia. Jadi 1/5 penduduk dunia itu ada di daratan Tiongkok. Belum lagi orang Tiongkok yang tersebar di seluruh dunia. Ya di Indonesia, di mana-mana. Orang Tiongkok itu tersebar di mana-mana. Sampai orang berkata di mana ada matahari terbit, di situ ada apa? Ya orang Tionghoa saudara. Di mana-mana. Jadi kalau saudara bisa pelajari ini banyak sekali di mana-mana saudara. Jadi kalau saudara bisa bahasa Mandarinya, saudara itu akan punya faedah dan punya guna yang luar biasa sekali saudara. Itu akan mendatangkan anugerah khususnya juga anak-anak kita. Saya percaya sekarang saja sudah menjadi bahasa yang kedua ya. Bahasa dunia yang kedua setelah Inggris. Dan kita bisa lihat Tiongkok maju terus, maju terus, maju terus, maju terus. Nanti mungkin bisa menjadi bahasa yang lebih penting lagi. Bahasa yang lebih berguna lagi saudara. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Lah yang saya ajak saudara kita pelajari saudara. Sebetulnya saudara akar ya dari tulisan Tiongkok. Saya ulang lagi ya. Akar dari tulisan Tiongkok, sumbernya dari tulisan yang Mandarin Tiongkok itu sebetulnya sama dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab saudara. Ada suatu yang luar biasa saja kesamaan saudara. Ya karena sebetulnya orang Tiongkok kita itu adalah keturunan dari Nabi Nuh yang ditulis di dalam Alkitab saudara. Ada suatu yang luar biasa. Hanya saat ya menara Babel. Oh dikatakan dalam Alkitab orang-orang diserahkan ke seluruh dunia saudara. Ada satu kelompok yang terus saudara ya ke daerah timur merantau ke timur. Akhirnya sampailah ke daratan Tiongkok saudara. Mungkin saya bisa
Ya, saya ngajar pakai PowerPoint juga baik. Ada kesamaan yang luar biasa antara tulisan Mandarin dan kisah Alkitab, saudara. Coba dilanjutkan lagi, saudara. Lah, kalau saudara yang sudah tua-tua, saudara mungkin sudah tahu, saudara, ini Changji, saudara, penemu aksara Mandarin atau penemu tulisan Tiongkok, saudara. Dia salah satu tokoh penulis atau penemu tulisan yang luar biasa sekali, saudara. Yang generasi tua pasti, yang mempelajari tulisan juga pasti kenal siapa dia. Lanjutkan lagi, saudara. Ya, ini salah satu tokohnya. Lah, saudara, tulisan Tiongkok, saudara, yang Mandarin itu, saudara, dibuat berdasarkan apa? Gambar atau cerita yang dituangkan dalam tulisan, saudara. Jadi sebetulnya tulisan Tiongkok, kalau saudara bisa perhatikan, itu adalah sebuah cerita yang digambarkan, lalu disederhanakan, lalu diringkas, jadilah tulisan Tiongkok, saudara. Kenapa bisa begitu? Saya mungkin perlu cerita sedikit, karena mungkin waktu lalu saudara nggak hadir, saudara. Ya, bagaimana bisa lahirnya tulisan Tiongkok? Di Alkitab diceritakan pada zaman dulu manusia mau membuat menara Babel. Saudara yang sudah belajar Alkitab tahu, wah, mereka mau membangun satu menara Babel luar biasa sekali. Tapi karena kesombongan, akhirnya oleh Tuhan dikacaukan, saudara, pikirannya. Bahasanya dikacaukan, saudara. Sehingga akhirnya satu dengan yang lain itu kacau. Nggak bisa berbicara lagi. Dulunya hanya satu bahasa saja. Tapi karena mereka menyombongkan diri, dikacaukan oleh Tuhan. Orang nggak bisa ngerti lagi. Bahasanya kacau sekali. Ada orang misalkan, oh ambil ember. Malah saudara mungkin cari pasir gitu, saudara. Ada orang berkata, oh ambil bata. Mungkin malah ambilnya air gitu. Kacau balau, mereka sudah tidak punya bahasa. Nggak bisa bangun lagi menara Babel. Dan akhirnya mereka terserak ke seluruh penjuru, saudara. Ada kelompok tertentu tadi saya katakan, saudara, ya, yang menuju ke timur, terus sampai daratan Tiongkok. Sampai daratan Tiongkok mereka juga tidak punya bahasa, mereka nggak punya tulisan. Ya, tulisan Tiongkok beda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada pakai abjad, A, B, C, D, disepel, lalu dikatakan. Tapi sekali lagi tulisan Tiongkok itu adalah gambar atau cerita yang digambarkan, disederhanakan. Jadi waktu mereka sampai ke daratan Tiongkok, nggak punya, saudara, tulisan, nggak punya bahasa, saudara. Tapi diingatan mereka masih ingat cerita zaman dulu. Dari mak engkongnya, dari kakek neneknya, dari dulu papa mamanya. Wah, cerita tentang kejadian dunia, cerita tentang banyak. Lalu mereka mulai membuat bahasa, mulai membuat tulisan. Cerita itu, saudara, digambarkan, saudara, sehingga disederhanakan, saudara, lalu jadilah, saudara, iya, bahasa Tiongkok kuno. Saya tadi sebetulnya enggak membawa, tapi saya minta cari apa yang pernah saya ajarkan yang lalu sedikit bisa dikeluarkan. Coba saudara, saya ingin mengajak saudara sedikit, ya, lihat, ya, tulisan Tiongkok sejak awal penciptaan dunia. Alkitab, saudara, berkata dulu, saya mau cerita Alkitabnya berkata dulu, waktu Tuhan menciptakannya, saudara, iya, manusia, saudara masih ingat yang belajar firman Tuhan, Allah turun ke dunia, betul, saudara, lalu mengambil apa? Tanah, betul, saudara, dibentuklah tubuh manusia, betul? Setelah itu apa? Dihembuskan nafas kehidupan. Jadilah makhluk yang hidup. Itu di Alkitab ditulis seperti itu. Waktu Allah menciptakan manusia. Lalu saudara, waktu nenek moyang kita yang sampai ke daratan Tiongkok mau membuat tentang mencipta. Mereka ingat cerita bagaimana manusia itu diciptakan. Lalu mereka menggambarkan, ya, cerita itu digambarkan. Lalu disederhanakan, saudara. Jadilah tulisan Tiongkok. Iya, ini kejadian itu tadi ciptakan. Sekarang tulisan Tiongkoknya, coba. Tulisan Tiongkoknya. Lah, saudara, Cao, betul ya, yang bisa Mandarin, Cao, Tue Putui. Nah, kalau bisa ngomong Tue itu bisa Mandarin. Sebab saya ngomong Tue Putui itu betul apa enggak? Tue itu bisa Mandarin, saudara. Nah, saudara lihat Cao. Cao itu dari apa? Ini, saudara, ini apa? Du, tanah. Tanah itu du, saudara. Ya. Lalu ini kotak, saudara. Ini dari apa? Go, mulut, saudara. Ya, dibentuk dari tanah, betul, saudara ya. Lalu dihembuskan
dari mulut Allah. Betul saudara? Saudara. Ya, lalu ini tanda menunjukkan ada kehidupan, lalu menunjukkan ada kegerakan. Jadilah makhluk hidup yang bergerak. Jadilah tulisan menciptakan. Dari kisah apa? Waktu Allah menciptakan manusia dari tanah. Tuh, lalu ditambah lagi. Nggak cukup hanya dari tanah. Tubuh kita dari tanah. Harus diberi nafas kehidupan. Dihembuskan nafas kehidupan ya Allah melalui mulut Allah. Lalu jadilah makhluk yang hidup, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Yang kedua, supaya saudara punya gambaran sedikit, saudara. Ya, lalu cerita Taman Eden. Kejadian 28. Ya, tulis ini saya cerita saja. Saudara, setelah manusia diciptakan, ditaruhlah manusia di satu tempat yang makmur, yang subur, luar biasa sekali. Di situ ada 4 sungai yang membuat tanah itu sangat subur sekali. Di situ ada emas, ada permata banyak. Itu taman yang luar biasa, tanah ladang yang luar biasa sekali. Manusia ditempatkan di tempat itu karena manusia merupakan pusat ya kasih Allah. Manusia sangat makmur, manusia sangat bahagia di situ, saudara. Ya, itu Taman Eden, saudara. Ya, di situ ada terbagi menjadi 4 cabang sungai tadi. Ini Alkitab, saudara. Sekarang coba lihat, ya. Oh, tulisan Mandarin waktu membuat sawah ladang misalkan. Satu tempat yang bagus, yang subur, yang bisa dipakai untuk cocok tanam. Sama, saudara. Ya, kotak di sini, saudara. Lalu apa, saudara, ini dibagi apa? 4. Karena di Taman Eden ada 4 sungai yang membelah menjadi 4 cabang, saudara. Kalau saudara lihat sawah di sini kan nggak seperti itu. Sawah di sini itu panjang, betul nggak, saudara? Panjang lagi, saudara. Betul? Sawah biasanya kan gitu toh, panjang. Tapi kenapa tulisan Mandarin seperti ini? Ini adalah cerita ingatan mereka dari emak engkong, dari cucung dulu. Waktu Allah menciptakan manusia, ditaruh di satu tempat, di situ makmur, di situ subur, yaitu ya Taman Eden. Sebetulnya itu punya arti, saudara. Waktu membuatnya Taman Eden, saudara. Lanjutkan sedikit, apa lagi? Iya, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas. Lanjutkan lagi. Iya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan, sebab pada buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan berkata di Taman Eden semua buah boleh. Hanya ada 2 pohon saja yang dilarang. 2 itu jangan, tidak boleh dimakan. Yang lain boleh, tidak boleh. Lah saudara, pertama kali ada larangan kepada manusia adalah kisah seperti ini. Setelah diciptakan, taruh di Taman Eden, semua boleh. Tapi 2 pohon ini jangan kau makan. Lalu saudara, cucung kita, nenek moyang itu mulai mikir, bahasanya dilarang itu bagaimana ya? Dari kisah ini saudara, lanjutkan bahasa Mandarinnya. Ya, saudara yang bisa Mandarin ya, ini bacanya apa? Jin, saudara, jangan. Jin. Nah, saudara tahu nggak? Ini dari apa? Ini saudara lihat kalau 1 mu atau pohon, betul saudara ya? 2, ini 2 pohon, saudara lihat ya, betul ya? 2 pohon saudara. Nah, lalu ini saudara, ini karakter dari apa? Sen tebang yang diringkes Tuhan. Betul saudara? Jadi Tuhan berdiri 2 pohon, jangan. Nah itu saudara, jadilah tulisan Mandarin, jangan, dilarang saudara. Jadi semua sebetulnya dari kisah sama persis seperti yang ditulis dalam Alkitab. Saat itu belum ada Alkitab saudara, sama-sama saudara. Tapi hanya cerita dari cucung, dari nenek moyang. Ya sejak dari dulu. Lanjutkan lagi, apa lagi? Ya saudara, kisah ular iblis menggoda Hawa dalam Kejadian. Ya dengan tulisan Mandarin iblis. Artinya begini saudara, iblis itu nggak suka, lalu iblis berusaha saudara yang menggoda manusia supaya manusia ini jatuh dalam dosa saudara. Sekarang kita yaitu ini ayatnya, adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang darat. Jadikan Tuhan Allah ular itu berkata pada perempuan itu, tentu Allah berfirman semua pun dalam jangan kau makan buahnya, bukan? Jadi dia
Itu iblis. Nah coba tulisan Mandarin. Ya, lanjutkan lagi. Lah ini apa ini? Yang bisa Mandarin. Ini apa? Mo, ya saudara ya. Mo kue gitu saudara. Betul saudara. Iblis itu, setan itu. Iblis itu saudara. Lah tulisannya ini apa artinya? Ini cerita tadi saudara dalam Alkitab. Saudara lihat kalau seperti ini saudara, kuang. Itu seperti tutup. Betul saudara. Jadi tertutup, sembunyi. Sembunyi di apa? Sembunyi di ini tadi, di 2 pohon itu sembunyi. Ya saudara. Lalu apa saudara? Ini bawahnya ini di sini apa ini? Koe. Artinya setan yang sembunyi di 2 pohon tadi saudara. Untuk menipu manusia. Jadilah iblis saudara. Iya, iblis saudara. Iya, mokoe saudara. Lah lanjutkan lagi. Tulisan apa lagi? Lanjutkan lagi. Hawa ingin makan buah yang dilarang dimakan oleh Tuhan. Dengan tulisan Mandarin apa? Serakah. Semua boleh dimakan. Hanya 2 ini jangan dimakan. Ini lambang otoritas Allah. Tapi yang namanya serakah, saudara, semua boleh dimakan itu nggak bisa habis loh, dimakan oleh mereka. Hanya 2 dilarang saja masih diambil. Itu namanya apa, saudara? Namanya apa? Serakah. Mandarinnya serakah apa ya? Apa coba dikeluarin? Apa ya? Apa ya yang bisa Mandarin teriak dengan keras? Lan, saudara. Ya, ini apa saudara? Lihat ya. Jadi tulisannya ini apa ya saudara? 2 pohon. Betul saudara, ingat ya. 2 pohon. Bawah ini apa yang bisa Mandarin? Ni itu apa? Gara-gara perempuan. Hanya 2 pohon yang tidak boleh saja masih nekat. Saat itu kisah serakah. Maka adanya hanya hawa nafsu, nggak ada adab nafsu gitu saudara. Katanya gitu saudara. Ini gara-gara apa? Serakah. Tapi sama serakah tulisannya sebetulnya. Waktu dulu membuat tulisan ini dibuat dari cerita kejadian. Waktu Allah menciptakan dunia. Semua cerita itu dituangkan di dalam saudara gambar. Lalu disederhanakan saudara. Lanjutkan lagi. Apa lagi? Apa lagi? Ya, saat Adam dan Hawa menyadari ia telanjang karena memakan buah terlarang, maka ya Kejadian 37 dengan tulisan Mandarin telanjang. Nah, telanjang. Waktu kita orang Tiongkok kuno membuat tulisan telanjang bagaimana? Sama cerita dalam Alkitab. Lanjutkan. Lah ini apa? Luar saudara ya. Luar dari apa saudara? Dari apa saudara ini? Iya, pakaian ifu tei, betul saudara? Ifu saudara. Iya, ini apa? Buah. Gara-gara makan buah yang terlarang, akhirnya kehilangan kemuliaan Tuhan. Akhirnya telanjang di hadapan Tuhan. Maka tulisannya seperti ini, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Tiba-tiba mereka malu, mereka sadar, mereka telanjang, mereka sembunyi. Cerita ini dituangkan untuk membuat tulisan Mandarin telanjang, diambil dari cerita itu. Betul? Lanjutkan lagi. Kalau kisahnya Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang bagi manusia untuk memberi kehidupan baru. Dalam Kejadian 3 ayat 21 dengan tulisan Mandarin permulaan. Artinya saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan itu mengasihi kita manusia. Dia ingin supaya manusia bisa mengalami hidupnya diperbarui lagi. Sebab kalau tidak diperbarui, hidup dalam dosa akan penuh dengan penderitaan. Akan ada hukuman, ada banyak. Tuhan ingin manusia bisa dipulihkan, diperbarui. Mengalami hidup baru lagi. Permulaan awal lagi saudara. Ya, permulaan. Bahasa Mandarinnya bagaimana? Coba saudara. Saudara, betul? Permulaan saudara. Tadi Alkitab berkata Allah menyembelih binatang, betul? Dikuliti, dikenakan pada manusia, saudara, supaya itu bisa mengalami pengampunan, hidup mulai baru lagi dalam anugerah baru lagi. Saudara lihat di sini, saudara. Lalu ini apa? Peso yang membunuh binatang, betul saudara? Yang dikuliti, dikenakan. Sebetulnya ini gambaran sekarang juga kalau orang mau selamatan, saudara, pasti ada binatang yang dibunuh, betul? Ini berbicara tentang anak domba Allah yang disembelih,
yang dibunuh, saudara, lalu dikenakan kepada kita manusia, supaya kita manusia dapat pengampunan, bisa mulai hidup baru lagi dengan berkat yang baru, awal yang baru, yang sudah ya salah bisa diampuni, saudara. Baru lagi, lanjutkan, saudara, lanjutkan, penebusan yang membuat kita dibenarkan, ya dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25 dengan tulisan ya dibenarkan, saudara. Oh, setelah ada pengorbanan dari Tuhan, bagaimana sekarang di hadapan Allah manusia itu bisa dibenarkan lagi, tidak lagi sebagai orang berdosa yang harus dihukum, bisa dibenarkan menjadi manusia yang benar. Manusia yang benar Mandarinnya apa ya? Ya, lanjutkan. Nah, ini apa? Seringkali iren. Betul, saudara? Manusia yang benar. Betul, saudara ya? Iren itu manusia yang benar. I-nya dari mana ceritanya? Saudara perhatikan, semua sama seperti yang ditulis dalam Alkitab. Atasnya ini apa, saudara? Atasnya ini apa ini? Di sini apa, saudara? Kau, saudara. Iya, domba. Anak domba Allah yang disembelih tadi itu, saudara. Bawahnya ini apa? Saya harus menerima pengorbanan anak domba Allah yang disembelih, yaitu pengorbanan Tuhan jadi manusia, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang rela dikorbankan. Oh, waktu mau menerima, dikenakan pada diri sendiri, diterima untuk diri sendiri, kita dapat pengampunan. Oh, saudara, saudara bisa dikuduskan lagi, kita bisa dibenarkan lagi, bukan lagi menjadi orang berdosa, tapi sudah menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Betul? Semua, saudara, luar biasa kalau saudara bisa pelajari. Ini bukan kebetulan, ini sungguh-sungguh memang waktu mau membuatnya, saudara, mereka itu sudah tidak punya tulisan, tapi masih punya ingatan cerita-cerita nenek moyang, cerita-cerita dari cucung dulu. Oh, saudara, itu dituangkan, digambarkan, disederhanakan, jadilah tulisan, saudara. Ya, coba lanjutkan lagi, saudara. Ajakan Tuhan Yesus maka untuk datang padanya dalam Matius 11 ayat 28 dengan tulisan Mandarin, datang karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Siapa yang mau menerima anugerah Tuhan bisa diselamatkan, dibenarkan lagi, diberkati lagi. Maka Tuhan berkata, mari kepadaku, hei kamu semua yang letih lesu, berbeban berat, berdosa, mari datang padaku, mari datang padaku. Saudara, sekarang bahasa Mandarinnya, oh mari datang, Laya ini, ayo, mari datang perayaan Xinjia, mari datang Imlek di keluarga Allah, Lai, betul, saudara? Laya, datanglah itu Laya. Lah itu tulisannya apa? Coba dilihat. Dilanjutkan. Nah, ini tuh, saudara, Lai. Betul? Betul, saudara? Ini Lai, betul ya, yang bisa Mandarin ya. Lai. Lah ini dari apa, saudara? Coba lihat, ini apa artinya? Ren, orang. Betul? Saudara, ini artinya apa, saudara? Mu, pohon, kayu. Saudara lihat dulu. Ini adalah kayu, pohon. Betul, saudara? Betul, saudara? Salib Kristus. Lalu saudara lihat, ini ada sangkeren. 3 manusia. Saudara lihat, ini satu ren. Tengahnya ren yang besar. Ini satu ren. Itu peristiwa apa? Di atas bukit Golgota. Waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Di atas kayu salib. Di sebelah kanan. Di sebelah kirinya juga ada orang yang sedang disalib. Dan di atas kayu salib Tuhan Yesus menggantikan kita. Terima hukuman dosa. Supaya setiap kita yang mau percaya, yang mau hidup baik, bisa dapat pengampunan, bisa dapat tuntunan, bisa dapat perlindungan, bisa dapat kesembuhan, bisa dapat anugerah Allah, bisa dipulihkan, hidup dalam keadaan baik lagi, saudara. Oh, mari datang pada Tuhan. Lai. Betul? Enggak kebetulan. Bukan kebetulan. Saya pelajari, saya makin kagum, makin kagum, itu luar biasa sekali, saudara. Lalu lanjutkan lagi, mungkin ada satu lagi. Iya, saudara, setiap orang yang mau hidup dalam mendengar firman Tuhan akan mengalami keberuntungan. Ya, seperti di Taman Eden lagi dengan tulisan Mandarin, keberuntungan atau hoki.
atau makmur, saudara. Wah, biasanya ditempel-tempel tulisannya apa ya? Tulisannya apa ya? Bajunya Pak Cipto sama Pak Edi itu saya lihat tadi semua ada tulisannya FU. Betul saudara? Tulisannya apa? FU. Saudara kalau lihat gini karena di sini saudara, yang aslinya bunter gini, biasanya tulisannya apa? Apa saudara? Biasanya apa? FU. Betul? FU itu apa? Bahagia. FU itu apa? Makmur. Betul saudara? FU itu apa? Kelimpahan saudara. Hoki. Wah, makmur. Dan macam-macam saudara. Ya, nah ini namanya tulisan apa? FU saudara. Nah hari ini ini diambil dari apa saudara? Lihat saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara bagaimana menjadi FU. Tadi yang pertama, menerima dia, anugerahnya, kita dapat pengampunan, kita dapat kasih karunia. Tapi sekarang saya ingin fokus khusus supaya setiap kita makmur, supaya setiap kita hoki, supaya setiap kita bahagia, supaya setiap kita kelimpahan. Saudara, oh hidup beruntung. Siapa yang rindu hidupnya kekurangan? Siapa yang rindu hidupnya tidak bahagia? Angkat tangan. Loh, tidak ada saudara. Siapa yang ingin hidupnya hoki, ya bahagia, makmur, diberkati Tuhan, angkat tangan. Yang mau saja, yang nggak mau nggak usah angkat tangan. Yang mau katakan Tuhan, katakan Tuhan, aku mau hoki, aku mau beruntung, aku mau bahagia, aku mau makmur, aku mau aku mau sekali lagi, aku mau amin saudara, amin saudara, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah saudara, saya ingin fokus sekarang kepada ini. Saudara, tadi itu sebetulnya ngulang yang lalu sedikit. Tapi saudara, sekarang saya ingin fokus saudara pada tulisan satu ini saja. Supaya nanti saudara pulang ingat pelajaran ini. Bagaimana bisa makmur? Bagaimana bisa hoki? Bagaimana bisa bahagia? Bagaimana bisa Saudara tangkap? Ya, bagaimana bisa apa saudara? Nah, sekarang saudara dengar. Saya mau tanya kepada saudara yang bisa nulis Mandarin. Kalau saudara mau buat tulisan Mandarin, ya, yang bisa yang jawab ya. Mau buat tulisan Mandarin saudara mau buat pertama yang ditulis apa dulu? Nah, apa? Sen Jepang, betul ya? Sen, saudara dengar dulu. Saudara, saya cerita dulu ya. Ini ini dari ini saudara. Ini adalah Sen, Tuhan. Saudara dengar dulu. Ya, I ini satu, pribadi, saya, diriku secara pribadi. Lalu ini saudara adalah apa? Ko, ya, ko, ya, ko, mulut. Ini cerita mulut. Ini bisa berkata perkataan. Ini bisa berkata sabda Tuhan, perkataan Tuhan. Ini apa? Firman Tuhan. Betul? Ya, jadi ada Sen, terus setiap pribadi, sabda, kita akan mengalami lagi Dian. Kita akan mengalami lagi Taman Eden. Kita akan mengalami lagi kemakmuran. Kita akan mengalami lagi kebahagiaan. Kita akan mengalami lagi kelimpahan. Kita akan mengalami lagi yang sesungguhnya. Pertama apa? Saudara dengar dulu. Dalam hidup kita kalau kita mau beruntung, mau hoki, mau mau bahagia. Nomor satu, tidak bisa tidak, harus Sen. Tuhan dinomor satukan. Dengar dulu. Tuhan dinomor satukan. Jadikan dia nomor satu dalam hidup kita. Jadikan Tuhan nomor satu dalam kebenaran. Jadikan Tuhan nomor satu. Ikuti Tuhan. Saudara, dia nomor satu. Mau percaya pada Tuhan. Mau dipimpin oleh Tuhan. Mau saudara, percaya pada Tuhan. Tuhan nomor satu. Saudara, kalau kita jadikan Tuhan sebagai nomor satu. Dalam pengharapan kita. Dalam iman kita. Dalam tuntunan kita. Maka Tuhan akan menuntun kita. Maka Tuhan akan menyertai kita. Maka Tuhan akan menolong kita. Maka Tuhan akan menyembuhkan. Maka Tuhan akan memulihkan. Maka Tuhan akan memberkati. Membuat kita bisa jadi Sen. Tuhan itu harus menjadi yang utama, yang pertama. Saudara, renungkan. Sebetulnya manusia itu penuh kelemahan.
hanya waktu sukses. Waktu belum ada masalah kelihatannya hebat. Tapi sebetulnya begitu ada masalah, seringkali kita lihat manusia jatuh tergeletak, tidak bisa apa-apa. Salah satu jemaat kita di Solo bersaksi. Namanya Dr. Sanjaya. Saudara, universitas ya kedokteran di Solo termasuk bagus. Dia lulus nilai terbaik. Saudara dengar dulu. Dia lulus nilai apa? Terbaik. Bangga, nilai terbaik. Lalu